Langkah Metro Data memperkuat layanan AI juga didukung oleh tren pertumbuhan unit bisnis solusi dan konsultasi yang menunjukkan kontribusi signifikan terhadap kinerja keseluruhan perusahaan di tengah landscape digital yang makin kompetitif. Perusahaan Teknologi Informasi dan Komunikasi PT Metro Data Electronics Tbk terus memperkuat langkah bisnisnya dengan mengembangkan platform kecerdasan buatan seiring meningkatnya kebutuhan digital di berbagai sektor. Pengembangan platform AI ini ditujukan untuk membantu perusahaan dan institusi dalam meningkatkan efisiensi operasional, pengolahan data, hingga pengambilan keputusan berbasis teknologi pintar. Perusahaan teknologi informasi dan komunikasi PT Metro Data Electronics Tbk meluncurkan sebuah platform AI terintegrasi bernama Megarock yang dirancang untuk meningkatkan solusi digital bagi berbagai industri dan klien korporasi. Strategi ini sejalan dengan peran Metro Data sebagai pemain kunci dalam transformasi digital nasional, menyediakan layanan solusi dan konsultasi TIK yang mencakup kecerdasan buatan, data, serta infrastruktur digital lainnya. Langkah Metro Data memperkuat layanan AI juga didukung oleh tren pertumbuhan unit bisnis solusi dan konsultasi yang menunjukkan kontribusi signifikan terhadap kinerja keseluruhan perusahaan di tengah landscape digital yang makin kompetitif. Langkah ini juga sejalan dengan strategi Metro Data yang fokus mengembangkan lini bisnis solusi dan konsultasi teknologi yang selama ini menjadi salah satu penopang pertumbuhan kinerja perusahaan. Dengan menghadirkan platform AI seperti Megarock, Metro Data berharap dapat memperluas daya saingnya dan mempercepat adopsi teknologi pintar di berbagai sektor industri, dari korporasi besar hingga pelaku usaha menengah. Kedepan, Metro Data optimis pengembangan platform kecerdasan buatan dapat menjadi motor pertumbuhan baru, sekaligus memperkuat posisi perusahaan sebagai penyedia solusi digital di Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Institute for Development of Economics and Finance mencatat bahwa meskipun perekonomian telah mengalami pertumbuhan pasca pandemi, tetapi daya beli masyarakat di kalangan menengah masih mengalami tekanan. Direktur Kolaborasi Internasional Indef, Imanuddin Abdullah, menjelaskan bahwa keadaan itu tercermin dari produk domestik bruto dan PDB per kapita yang telah mengalami peningkatan, namun upah atau real wage masih tertahan. Imanuddin mengungkapkan pasar tenaga kerja di Indonesia juga belum seutuhnya kembali ke situasi yang lebih baik. Imanuddin menyoroti secara lebih dalam dari sisi kualitas tenaga kerja ataupun lapangan pekerjaan yang sebenarnya tidak sebaik dari angka yang ditampilkan. Tenaga kerja ini belum seutuhnya kembali ke situasi yang lebih baik seperti itu. Memang satu sisi kalau kita bisa melihat pemerintah menyampaikan bahwa misalnya pengangguran terus mengalami penurunan, tapi kalau kita lihat sebenarnya ada kualitas tenaga kerja, kualitas lapangan pekerjaan yang sebenarnya tidak sebaik dari angka yang ditampilkan. Misalnya katakanlah kalau kita membagi antara pekerja penuh, pekerja paruh waktu, dan pekerja setengah pengangguran, kita bisa melihat bahwa justru pekerja penuh ini terus mengalami penurunan seperti itu ya. Tapi di saat yang bersamaan setengah pengangguran ini justru mengalami peningkatan. Artinya apa? Artinya walaupun memang betul jumlah pengangguran terus mengalami penurunan, tapi yang setengah penganggur yang relatif jumlah jam kerjanya sangat terbatas itu justru Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menegaskan pentingnya penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pokok. Hal tersebut disampaikan Ahmad Wiyagus dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah penutup tahun 2025. Ahmad Wiyagus mengatakan pengendalian inflasi atau tantangan stabilitas harga di penghujung tahun merupakan ujian konkret yang selama ini dilakukan. Melalui rakor pengendalian inflasi pemerintah ingin memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk itu pihaknya mengajak Pemda untuk meninggalkan ego sektoral dan bekerja sama secara konsisten demi kepentingan rakyat. Di mana koordinasi antara pusat dan daerah ini harus berjalan dengan presisi yang tinggi, ya. Kemudian juga demi memastikan yang pertama kestabilan pasokan dan harga, bahwa setiap kebutuhan pokok masyarakat
tersedia dengan harga yang terjangkau, terutama di wilayah-wilayah terdampak bencana. Yang kedua, kelancaran distribusi, kemudian memastikan rantai pasok logistik tidak terhambat oleh kendala teknis ya maupun cuaca ekstrim yang saat ini kita rasakan bersama di beberapa wilayah di Indonesia ya, sehingga disparitas harga ini antar wilayah tentunya kita berusaha dapat diminimalisir. Kemudian yang ketiga, respon cepat daerah ya, agar setiap pimpinan daerah tentunya melakukan intervensi nyata di pasar ya. Emiten jaringan laboratorium layanan kesehatan terkemuka di Indonesia, Prodia Widya Husada, menyiapkan langkah strategis besar untuk tahun 2026. Manajemen perusahaan menyatakan fokus utama bukan hanya pada penguatan bisnis domestik, namun juga pada ekspansi jaringan layanan diagnostik ke kawasan Asia. Prodia Widya Husada menyiapkan langkah strategis besar untuk tahun 2026. Perseroan menjelaskan perusahaan akan memperluas jejaring layanan ke luar negeri sambil memperkuat layanan kesehatan masa depan, terutama di bidang terapi regeneratif. Langkah ini didukung oleh sinergi dengan PT Prodia Stem Cell Indonesia, di mana Prodia memiliki saham 30% sebagai bagian dari strategi memperkuat posisi di terapi sel pungka dan layanan medis inovatif. Ekspansi regional ini dipandang sebagai upaya PRDA untuk menjawab permintaan layanan diagnostiknya semakin kompleks serta mendorong pertumbuhan bisnis di tengah tantangan ekonomi global. Di tengah persaingan industri kesehatan dan dinamika kinerja keuangan, strategi ini diproyeksikan memberikan dampak positif jangka panjang pada posisi PRDA sebagai pemain utama diagnostik di Asia Tenggara. Dengan memperluas jaringan ke negara-negara tetangga dan fokus pada layanan terapi regeneratif melalui kolaborasi strategis, PRDA memperlihatkan langkah agresif untuk memperkokoh posisi di pasar regional sekaligus merespon kebutuhan layanan kesehatan masa depan. Berbagai sumber IDX Channel. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Kementerian Kehutanan tengah mengevaluasi perizinan 24 perusahaan yang membuka lahan di kawasan hutan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Perizinan tersebut meliputi hutan tanaman industri dan hak pengusahaan hutan. Prasetyo mengungkapkan audit dilakukan untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan lahan hutan yang digunakan pengusaha tidak sesuai izinnya. Adapun penertiban dilakukan lintas provinsi termasuk dengan aparat penegak hukum. Prasetyo menyatakan pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap pelaku pembalakan liar. Kementerian Kehutanan juga bekerja keras melakukan pembersihan kayu-kayu yang hanyut di bawah banjir, sekaligus juga melakukan monitoring dan evaluasi kepada kurang lebih hampir 24 izin pengusahaan hutan di 3 provinsi baik HTI maupun